Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik. Sebelum masuk pada materi, izinkanlah kami memperkenalkan nama kami. Saya Dwi Megista Petabuga bersama anggota lainnya Iksan Dimuliawan Jafar, Priscilia Panambunan, dan Herina Tamakasigu. Baiklah, masuk pada materi yang pertama, pengertian Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis, dasar, dan atau spesialistik. Yang kedua, dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2014, klinik dibagi menjadi dua, yaitu klinik pratama dan klinik utama. Klinik pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar atau bisa dibentuk oleh perorangan dan badan usaha. Yang kedua, klinik utama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik atau harus berbentuk badan hukum. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik. Ketentuan umum Bab 2 jenis klinik. Yang pertama, Pasal 1, klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik. Pasal 2, Peraturan Pemerintah pada Pasal 2 ini membahas tentang klinik pratama dan utama yang sudah dibahas pada slide sebelumnya. Terima kasih. Pasal 3-4. Pada pasal ini berbicara tentang klinik dapat dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Bab 3 persyaratan. Bagian ke-1 lokasi. Pasal 5. Pemerintah daerah kabupaten kota mengatur persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk. Bagian kedua bangunan. Pasal 6. Bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan. Pasal 7. Pertama, bangunan klinik paling sedikit terdiri atas ruang pendaftaran atau ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang administrasi, ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi, ruang tindakan, ruang pojok, kamar mandi, WC, dan ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan. Kedua, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, klinik rawat inap harus memiliki ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan, dapur, ruang farmasi, ruang laboratorium, ruang dapur. Bagian ketiga prasarana. Pasal 8, prasarana klinik meliputi yang pertama, instalasi sanitasi, kedua, instalasi listrik, ketiga, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, 4, ambulans, khusus untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap, 5, sistem gas medik, 6, sistem tata udara, 7, sistem pencahayaan, 8, prasarana lainnya sesuai kebutuhan. Bagian keempat, ketenagaan. Pasal 9-16. Penanggung jawab teknis klinik harus seorang tenaga medis yang memiliki surat izin praktik atau SIP di klinik tersebut. Tenaga medis hanya dapat menjadi penanggung jawab teknis pada satu klinik. Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan pelayanan dan setiap saat harus selalu berada di tempat. Bagian kelima peralatan. Pasal 17-20. Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan non-medis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Peralatan medis harus selalu memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peralatan medis yang digunakan di klinik harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang. Penggunaan peralatan medis di klinik harus dilakukan berdasarkan indikasi medis. Bagian ke-6 kefarmasian. Pasal 21-23. Klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi. Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki surat izin praktik apoteker atau SIPA sebagai penanggung jawab atau pendamping. Klinik rawat inap harus wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakan apoteker.
Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitas medis pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakan oleh apoteker. Pada bagian ke-7 laboratorium pasal 24, klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik. Klinik rawat jalan dapat menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik. Laboratorium klinik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 pada klinik pertama merupakan pelayanan laboratorium untuk pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klinik utama dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik. Klinik umum, pratama, atau laboratorium klinik untuk madya. Perizinan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 terintegrasi dengan perizinan klinik. Dalam hal klinik menyelenggarakan laboratorium klinik yang memakai sarana, prasarana, tenaga ketenagaan, dan kemampuan pelayanan melebihi kriteria dalam persyaratan klinik. Sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga dan ayat keempat, maka laboratorium klinik tersebut harus memiliki izin tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan pada pasal 25 sampai 31. Setiap penyelenggaraan klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional. Izin mendirikan sebagaimana dimaksud dengan pada ayat 1 diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, atau kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota. Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 4 harus ditunjukkan permohonan paling lama 3 bulan sebelum habis masa berlaku izin operasional. Perubahan izin operasional klinik harus dilakukan secara apabila terjadi yang pertama perubahan nama, yang kedua perubahan jenis badan usaha, dan atau perubahan alamat dan tempat. Selanjutnya penyelenggaraan pada pasal 32 sampai 39. Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, dan kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan. Rawat inap pelayanan 1 hari dan atau home care. Pelayanan 1 hari sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua merupakan pelayanan yang dilakukan oleh pasien yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapatkan tindakan atau perawatan semi intensif setelah 6 jam sampai 24 jam. Kedua, home care sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua merupakan bagian dari lanjutan dari pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan dan memulihkan kesehatan dan memaksimalkan
tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak penyakit. Bulan sebelum habis masa berlaku izin operasional. Perubahan izin operasional klinik harus dilakukan secara apabila terjadi yang pertama perubahan nama, yang kedua perubahan jenis badan usaha dan atau perubahan alamat dan tempat. Selanjutnya penyelenggaraan pada pasal 32 sampai 39. Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, dan kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, pelayanan 1 hari, dan atau home care. Pelayanan 1 hari sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua merupakan pelayanan yang dilakukan oleh pasien yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapatkan tindakan atau perawatan semi intensif setelah 6 jam sampai 24 jam. Kedua, home care sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua merupakan bagian dari lanjutan dari pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan dan memulihkan kesehatan dan memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak penyakit. Bab 6. Pembinaan dan pengawasan. Pasal 40 sampai 41. Menteri, Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Bupati atau Wali Kota, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan klinik. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat mengikut sertakan organisasi, profesi, dan perhimpunan atau asosiasi klinik. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat terhadap segala risiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin tenaga kesehatan dan atau pencabutan izin rekomendasi klinik. Bab 7. Ketentuan peralihan. Pasal 43 sampai 44. Klinik yang diselenggarakan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 666 /Menkes /SK /6 tentang klinik rawat inap pelayanan medik dasar tetap dapat menyelenggarakan pelayanan sampai habis masa berlakunya. Perpanjangan ini klinik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan menteri ini. Bab 8. Ketentuan penutup. Pasal 45 sampai 46. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, 1. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 026 Menkes /2011 tentang klinik, dan 2. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 666 Menkes /SK /6 tentang klinik rawat inap pelayanan medik dasar sepanjang mengenai ketentuan perizinan penyelenggaraan klinik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.